sadar sudah setahun lebih terjadi, Benyamin Netanyahu ini ciamik, orang bilang. Berhasil karena mengandalkan Tuhan Yesus, karena Benyamin Netanyahu ini adalah gennya Ben-Ami. Dulu namanya Benyamin. Persis kalau Bapak Ibu pelajari, gennya Benyamin itu adalah Ben-Ami. Makanya namanya Benyamin. Apa? Hizbullah bercokol di Libanon. Sekarang Hizbullah sudah mencret. Hamas sudah mati suri. Houthi apalagi, ya, negara Yaman. Jadi kantong-kantongnya teroris, Suriah ini kan jelas main pancung saja. Orang-orang di framingnya, di terornya sedikit-sedikit pancung, ya kan? Shalom teman-teman. Ya. Shalom. Ini saya tidak mau melihat dari Israel, Iran, atau Turki dan sebagainya. Saya mau melihat HTS ini aja ya. Si Al-Julayani, pemimpin pemberontak Suriah. Nama lengkapnya Abu Muhammad Al-Jani. Dia sekarang kepala pemerintah transisi. Ya. Benar saya kaji dikatakan Pak Bahari. Saya fokus ke orang ini, nah itu aja. Nanti saya berpikir dia boneka dari mana dia sebenarnya, boneka siapa. Kemudian dari PBB, dari salah satu anggota PBB mengatakan bagaimana HTS ini dihapus karena PBB menjuluki organisasi ini adalah organisasi teroris. Itu pertama ya, pengetahuan pertama bagi kita bahwa United Nation ya, memberikan label HTS adalah pemberontak, ya, teroris, masuk teroris. Sekarang ada kelompok-kelompok negara tertentu yang maunya bagaimana kelompok ini sudah tidak lagi dimasukkan sebagai lembaga teroris, itu persoalannya. Gitu. Saya berpikir begini, karena pendidikan seperti Al-Jalani ini, tadinya kita sudah tahu, dibaca di media bahwa dia pernah dipenjara, ya kan? Karena dijuluki sebagai seorang teroris. Itu doktrin-doktrinnya yang dia percaya itu tidak akan hilang gitu. Berarti dia ini cuma bersandiwara jadi pemberontak dan menguasai Suriah itu. Kemudian dia berpidato sudah tidak ada lagi perang di Suriah. Sudah tidak ada lagi perang di Suriah. Itu pertama dia katakan. Tetapi menurut saya, kalau ada pemahaman saya, kalau dia tidak ingin perang, lepaskan doktrin-doktrin yang diajarkan kepada dia, apakah dia dari aliran Syiah atau Sunni, ya, sama atau dari suku mana. Tapi notabene dia itu akan ada perlawanan dari kelompok-kelompok yang melawan dia, kecuali kecuali pemerintahan itu tercipta karena demokrasinya itu gitu. Benar-benar diadakan pemilihan umum, kemudian dia menguasai. Itu persoalannya, dia itu menguasai itu dengan sistem tadi, dengan pemberontakan. Ya, ini yang disebut dengan tidak legal sebagai pemerintah. Tentu jadi dihadapkan dengan perang berikut. Saya punya pemikiran itu. Baru asumsinya dari mana? Dari ajaran doktrinnya dia itu. Saya nggak tahu nanti dia dilawan oleh Arab Saudi. Saya nggak tahu dia jadi musuh Israel nanti in Syria. Tapi pakai bonekanya si orang ini. Nah sekarang pertanyaannya, sebenarnya bagaimana pemerintahan di Suriah itu bikin pemilihan umum? Kalau ada pemilihan umum, nanti dunia internasional hadir di sana, apakah Rusia, apakah itu akan ke situ nanti Pak Bahari. Orang-orang yang berpikir modern itu akan dibilang itu harus ada pemilihan nanti diawasi oleh negara besar kayak Rusia, Amerika. Siapa yang jadi presiden di sana, siapa yang jadi pemimpin di sana. Nah itu baru dikatakan legal. Ya, kita harus percaya. Tapi persoalannya si pemberontak ini yang jadi pemimpin di tempat itu. Saya tidak akan percaya bahwa ada damai. Kemudian
barangkali bulan depan ada perang lagi, perlawanan kepada si HTS ini. Ini pemahaman saya baru. Artinya sandiwara yang kita bilang tadi, perannya di si Turki, perannya Amerika, perannya Suriah di mana nanti gitu, atau negara-negara Eropa. Yang saya yang penting pemahaman saya, negara itu tidak akan aman selagi pemimpinnya dipimpin oleh pemberontak yang dikudeta itu. Nah, itu aja sama dengan dikudeta pemerintahan. Kita percayakan Assad itu kan otomatis dia pemerintah selama 5 tahun kan di Syria. Puluhan tahun. Hampir 20 tahun. Iya, 20 tahun berarti karena dari bapaknya ya. Turun dari bapaknya. Oh, dari bapaknya itu total 50 tahun tuh. 50 tahun kalau dari bapaknya malah 20 tahun, 13 tahun yang terakhir kan pertumpahan darah gila-gilaan, genosida itu. Iya, artinya Pak, nanti lagi seperti Iran kan Pak Paul. Coba si penguasa itu lari ke Amerika gitu kan. Dikuasai oleh seumpamanya itu ya, barangkali sudah melebar ya ke Iran. Begitu juga kekuasaan yang tapi pinter juga si Al-Jani, dia mempertahankan. Tapi kita Pak Teddy, kalau Bashar Assad ini kan dia junta militer asalnya kan. Si bapaknya ini kan memang militer jenderal kan. Dan itu kalau Iran itu memang warisan negara Persia Pak, kerajaan Persia Pak. Saya berpikir kemarin Pak, kalau saya jadi pemimpin, si Abu Muhammad Al-Jani, semua militer waktu di tangan, kalau saya jadi pemimpin seperti dia, jangan meletakkan senjata. Semua militer yang di bawah pimpinan itu, kan kemarin Pak, saya analisa apa yang dikatakan Pak Bahari, bagaimana ya pengamanannya atau stafnya atau apanya, dibayar gaji lebih murah gajinya, masih pemberontak ini lebih mahal. Itu kan persoalannya, sehingga mereka melepaskan senjata. Bukan dia dia melepaskan senjata, itu memang ada perintah dari Assad. Ya, atau dari Assad. Tapi saya kalau soal gaji itu karena negara dia diblokir sekian puluh tahun kan babak belur ekonominya. Kemudian pemberontakan itu tidak pernah berhenti kan, selalu meletus di sana sini. Akibatnya gaji Jenderal Surya itu $40 sebulan, sedangkan pemberontak itu yang dibiayai Barat dan Turki itu gajinya bisa mencapai sampai $2.000 sebulan. Itu makanya kan semangat tentaranya jadi hancur kan. Asumsi saya ke situ tadi. Pak Ferdinand, lalu Om Bung Toba ya, langsung lanjut aja ya. Artinya Pak, saya cuma tambahkan, kalau ini Abu Muhammad Al-Jani bikin pernyataan, militer yang di Suriah nggak selepas itu, nggak lepas senjata, bersatulah dengan dia. Ini persoalannya. Akhirnya mereka melepaskan senjata. Kemudian ini Abu Jani tetap mempertahankan pemerintah transisi yang ada. Nah, dia sekarang jadi pemerintah apa? Itu saya bingung. Kemarin dia bilang yang saya presiden, ya Pak, kan dia pakai pertahankan semua sistem administrasi yang ada di Suriah kan. Cuma sama presidennya yang keluar. Pinter ini orang, tapi yang saya khawatir ini faksi-faksi muncul di Suriah. Mungkin faksi dari faksi-faksi lainnya akan bikin perlawanan kepada dia nanti. Ini yang kita analisa, apakah ini bisa terjadi Pak Bahari? Ya, terima kasih. Ya, kita harus ingat juga ini Pak Permesta. Saya kan pernah sampaikan itu 3 tahun yang lalu bahwa Pak Puteh, ini kasih Ferdinand sama ini dulu, Pak Puteh. Nanti Pak Puteh bisa langsung sambil menanggapi. Halo semuanya. Masuk. Pak dulu Om Pung, terus Pak Puteh nih masuk ya. Oke. Salam semua teman-teman, Pak Paul, Pak Puteh, Pak Hawe, Pak Bahari, Pak Teddy, dan lain-lain. Yang terhormat malam yang bahagia. Sayang, Jenderal Tobing sama Pak Pontong nggak ada. Saya memberikan semi-intelijen, data bebek. Secara nasional, saya mengerti. Saya punya catatan kaki. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Gorbachev dengan bintang film Amerika dulu yang berkuasa perang dingin. Ingat, ada ucapan Presiden Amerika itu siapa itu? Ronald Reagan, perang bintang.
Masih ingatkah? Artinya Turki ini belajar dari Amerika sebagai polisi dunia dan tentara. Kalau di dunia internasional Korea Utara, Rusia, ya kan, itu tentara. Kalau Amerika ini polisi dan tentara, miriplah dengan di Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Artinya, Turki, kenapa dia menyantolkan diri ke NATO? Ini manusia yang sangat licik, ibarat apa ya, ulat. Ya, ulat lala lah saya katakan kalau di dalam ilmu intelijen kris. Kejar ringkus kalau bicara ulat bulu, ulat lala dan lain. Jadi Erdogan ini tetap dia mau menguasai negara-negara Islam di Timur Tengah dengan kejatuhan Irak. Terakhir tidak tahu Rusia dan Iran melemah, dia memanfaatkan si Basra Asad ini dengan HTS-nya. Jadi dia belajar dari kegiatan Israel. Dia sadar sudah setahun lebih terjadi, Benyamin Netanyahu ini jami, orang bilang. Berhasil karena mengandalkan Tuhan Yesus, karena Benyamin Netanyahu ini adalah gennya Ben-Ami. Dulu namanya Benyamin. Persis kalau Bapak Ibu pelajari, gennya Benyamin itu adalah Ben-Ami. Makanya namanya Benyamin. Dia berpidato di PDPB, mulai dari negaranya, win the war, artinya perang harus menang. Artinya nggak ampun nih. Jadi Erdogan ini belajar juga dengan Benyamin Netanyahu, meninggal diam-diam dia belajar. Dia hajarlah satu persatu musuh buyut, musuh belum selit, termasuk Suriah. Dengan terkaparnya Suriah ini boleh dikatakan negara yang kuat, stabil, bisa mendadak, hancur lebur, berkeping-keping. Dengan dikuasanya Kurdistan, melebarkan sayaplah dia di Suriah, Erdogan ini. Siap-siaplah, dia ngeri-ngeri sedap juga dengan Benyamin Netanyahu ini. Cowboy juga nih, mirip dengan Ronald Reagan dulu ya kan, pemain film, bintang film. Ayo, berbacau, perang bintang aja kita, kalau berani kau. Akhirnya hancur leburlah Uni Soviet, berkeping-keping. Dengan kejadian Ukraina dengan Rusia, Erdogan ini udah siap-siap mangap itu. Dia anggota NATO, tapi bantuan dengan NATO membela Ukraina nihil sama sekali. Artinya, dia himpun kekuatan senjata dan lain-lain. Diam-diam dia bergeria, dia rangkul orang-orang ini. Tapi kebanyakan orang-orang ini nggak bisa dipercaya juga. Termasuk orang-orang yang lain itu tidak percaya dengan Erdogan. Dengan jatuhnya Suriah, ini momen yang paling tepat. Mirip dengan negara kita, polisi dan tentara. Karena Amerika itulah polisi dunia. Dan tentaranya juga. Soviet juga sama, hanya tentara tok. Sama dengan Korea Utara. Ancaman-ancaman itu hanya dengan tentara saja. Korea Selatan terjungkal, kan ramaikan Korea Selatan sampai demonstrasi besar-besaran masyarakatnya menghantam Presiden Korea. Termasuk juga negara-negara lain yang perang, baik dingin maupun panas. Jadi kalau kita analisa lebih tajam lagi, Israel ini benar-benar luar biasa nih. Libanon dia hajar. Kemungkinan Libanon kalau misalnya melakukan pemilihan presiden, kembalilah masyarakat Kristen berkuasa minimal 50-50. Kenapa? Hizbullah bercokol di Libanon. Sekarang Hizbullah sudah mencret, Hamas sudah mati suri, Houthi apalagi ya negara Yaman. Jadi kantong-kantongnya teroris Suriah ini kan jelas main pancung saja. Orang-orang
framingnya di terornya sedikit-sedikit pancung, ya kan, termasuk Syria. Jadi kalau kita lihat ke depan, ya mungkin sebelum berakhir tahun 2024 nih, Suriah itu tenggelam, hancur lebur. Itulah yang berebut kelompok-kelompok ISIS, Taliban, dengan komandonya Osama bin Laden, itu udah dicekek habis oleh Amerika. Apalagi nanti pelantikan Donald Trump, kita lihat bersama-sama, akan terjadilah luar biasa gebrakan Donald Trump tersebut. Itu informasi sekelas. Sayang Jenderal Tobing, Pak Ponto, Koning tadi, kalau ada menarik untuk masukan-masukan yang safety kan sebagai nongol beneran loh ntar. Semi intelijen. Mudah-mudahan Pak Ponto itu. Lanjut. Ini Pak Ferdinand panggil tiba-tiba nongol nanti orangnya. Siap, sedia. Habis Ompung ini Pak Putih ya. Ompung silakan. Suara Pak Paul. Lulus, merdu.